warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani Prastia. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 37 Jakarta, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Materi yang saya angkat adalah pembelahan sel dengan submateri amitosis dan mitosis dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, silakan simak pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukannya untuk lebih sempurnanya pembelajaran yang saya lakukan ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 12 MIPA 3. Bel, apa kabar? Alhamdulillah. Kak, udah sarapan? Belum? Habis ini kita makan? Oke. Apa kabar yang lain? Baik? Baik. Renat, gimana Nat? Baik juga. Oke, hari ini ya sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali seperti biasa dengan berdoa. Silakan ketua kelas. Saya ingat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah awali hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita dapat hari ini diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekretaris, siapa sekretaris? Nadia, yang nggak masuk siapa aja? Hani Raskina ya? Terangannya? Sakit apa? Sakit perut, sakit hati, tolong pikir jangan curhat. Terus yang ada lagi yang nggak masuk? Salwande, saya kemarin sehat deh. Oh udah sakit. Ya nah kalau Salwa sakit apa? Sakit perut juga. Oke, nular. Yang ketiga, Suci Amelian. Kenapa? Belum ada keterangan. Sakit juga. Oh kata Pak Nevis sakit. Oke, mungkin udah lapor ke wali kelas ya. Oke, hari ini kita akan awali pembelajaran. Kemarin kita sudah ulangan ya. Gimana hasilnya? Mantap. Gimana lu puas sama hasil ulangannya? Nanti di luar ya. Nah, diskusi dulu. Boleh. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang materi genetika. Sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang pembelahan sel. Oke, tapi sebelum masuk ke pembelahan sel ya, kalian lihat gambar di belakang. Di gambar belakang ada yang kenal sama 3 orang ini? Sasuke. Oke. Saudara Mindo. Siapa?
Nih. Coba kita kenalan dulu ya. Yang ini siapa yang kenal? Babang Tampan. Babang Tampan. Andika ya? Andika. Nih? Minggu sampai. Kalian kenal nggak? Serap. Bukan. Ini habis zaman itu. Jojo. Bukan. Bukan. Ada tahu? Sutrisno. Bukan. Ojek Pemol. Bukan. Ada kalian? Mas tadi. Kalian nggak tahu MTV? Nggak tahu. Tahu. Apa? M. Oh, Nggak tahu. Pernah dengar istilah VJ-MTV? Enggak. Wah. Nggak relate berarti ya. Ini VJ-MTV zaman dulu namanya Edi Brokoli. Kenapa namanya Edi Brokoli? Benar ya? Kalau yang kanan? Rido. Beda. Rido pasti hitam. Saya nggak tahu nggak siapa yang kanan? Bukan, Mas John. Nih. Nggak tahu. Nih, sesuai. Ya enggak. Ada yang pernah dengar Bogor? Nah, tadi balik ya. Dari yang tengah namanya siapa? Kenapa namanya Edi Brokoli? Rambutnya kayak rambutnya sama nggak? Beda ya tiga-tiganya ya. Oke, kalau kayak gitu pertanyaannya, dari mana rambut ini berasal? Dari lahir, dari genetik. Oke, kemarin kita udah belajar genetik ya. Terus kalau kayak gitu rambut dari genetik, ya. Tapi orang pernah nggak habis dicukur rambutnya nggak tumbuh lagi? Ada. Itu beda. Iya. Orang kantor. Ikut aja. Saya ikut aja. Oke. Tapi biasanya orang yang habis dicukur biasanya akan tumbuh lagi nggak? Kenapa bisa tumbuh? Ada pembelahan sel, benar? Yakin? Oke. Gitu dulu. Oke, kalau kayak gitu berarti hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama kita atau kalian diharapkan dapat mengidentifikasi tahapan pembelahan sel. Atau kali ini kita akan fokus ke dua materi, yaitu amitosis dan mitosis. Tujuan yang kedua, kalian diharapkan dapat menyajikan data hasil diskusi amitosis dan mitosis pada manusia dengan benar. Jadi kita dengan manusia dulu. Jadi jangan nanya, Pak, gimana mitosis di pohon beringin gitu ya? Nggak ada. Atau gimana mitosis di lumba-lumba? Ya kita belum tahu. Oke, kalian buka web Kahoot ya. Kita akan awali pembelajaran hari ini dengan menguji pengetahuan kalian terlebih dahulu tentang pembelahan sel. Ya, kalian masukkan kode ini, lalu kalian tuliskan nama kalian ya. Apakah harus lengkap? Enggak. Tapi namanya masih nama bisa saya kenalin. Contoh misalnya Ariel ada Pak Setio ya, saya mau nulis Ariel. Bakteri prokariotik mengalami pembelahan secara mitosis. Benar atau salah? Atau ayo waktunya 5, 4, 3, 2. Oke, dari 36 anak 30 benar, 6 belum benar. Siapa yang belum benar? Jawab ya. Kita coba lagi, baru soal pertama. Lanjut soal yang kedua. Oke, ini ada satu video
ini sebagai orientasi masalah kalian atau masalah yang akan kita bahas hari ini. Ya, setelah ini kalian bisa simak video ini dan nanti kita bahas videonya, baru kita bahas secara bersama-sama. Ya. How do nails grow? A nail consists of many different parts. The visible part of the nail is called nail plate. Nail plate. A few minutes later. Oke. Ada yang mau bercerita videonya tentang apa isinya? Itu orang-orang ngapain ngasih kaki gitu gede banget gitu kan? Apa yang dibahas di video tersebut? Apa kan? Pertumbuhan kuku. Oke. Kasih. Yang lain? Fungsi kuku. Apa kan? Fungsi kuku. Fungsi kuku. Oke. Kasih real. Apa tadi? Fungsi kuku. Oke, boleh. Ada lagi? Apa nak? Sorry. Cara tumbuh kuku. Oke. Yang lain? Ada lagi? Lanjut. Cara pertumbuhan kuku. Oke. Dari video yang tadi kita tahu bahwa kuku itu bisa tumbuh ya? Iya, bisa. Coba lihat tuh kalian masing-masing. Semua punya kuku? Nah, pertanyaannya dari mana ini kuku? Atau gimana caranya kalau kamu potong dia tumbuh lagi kan? Apakah itu sebuah magic? Bukan. Pasti ada alasannya kan? Oke. Kalau kayak gitu, hari ini kita akan membahas hal tersebut. Yang pertama, apa yang membuat kuku ini bisa tumbuh terus-menerus? Dan yang kedua, bagaimana cara pembelahan sel mempengaruhi pertumbuhan kuku? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, seperti biasanya kita berkelompok ya. Kemarin kelompok 1 yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kelompok 1 di ujung kiri ya. Kelompok 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kelompok 2 di tengah ya. Kelompok 3 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di pojok kanan. Kelompok 4 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke, di pojok kiri ya. Kelompok 5 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ada yang nggak masuk ya? Oh iya, nah oke. Di belakang kelompok terakhir kelompok 6 1, 2, 3, 4. Tinggal berempat. Ya, paling sepi. Nanti di tempat terusnya dulu. Oke, ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan berkelompok. Oke, 12 IPA 3 sudah berkelompok semua? Nah, oke, kelompok 1 dari mana kelompok 1? Oke, kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Di ujung ya. Kelompok 5. Oke, kelompok 6. Ya. Ya. Oke, dengarkan instruksinya terlebih dahulu ya. Nanti setelah ini kalian akan diberikan lembar kerja ya. Di sini kalian tuliskan nama kelompok kalian masing-masing ya. Setelah itu kalian diskusikan beberapa soal sebagai stimulus bagi masalah yang kita akan bahas hari ini. Sampai sini paham? Oke. Kelompok 1. Nih. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Bayas. Bayas. Kelompok 5. Saya kelompok 6. Ya. Oke, dengarkan lagi.
sambil kalian lihat gambar kerjanya, ya, di situ juga sudah saya lengkapi dengan link terkait materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, ngerti pakai QR code kan? Ngerti ya? Nah, nanti bisa kamu cek di sini. Ya. Karena kalau saya kasih linknya dong, kamu klik-klik nggak bisa tuh kan? Nah, jadi saya pakai QR code. Sama-sama. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, silakan dilanjutkan ya. Bicara-bicara saja dulu. A few moments later. Oke, kelas 12 IPA 3 sudah semua? Sudah? Oke. Kita coba bahas satu per satu ya. Oke. Kita bahas dulu dari nomor 1. Dari kelompok 2 deh, coba deh. Ada yang mau menjawab? Silakan. Nama saya Muhammad Jamil dari kelompok 2. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Soalnya berdasarkan video dan literatur, apa yang membuat buku terus tumbuh? Jawabannya itu terjadi pembahasan di matriks atau akan di bawah kulit.
sehingga pembelahan sel secara terus-menerus atau sel tersebut menghasilkan sel-sel kreatif yang secara perlahan mendorong kuku ke depan. Pada akhirnya sel-sel yang diisi kreatif akan mati dan menumpuk lempengan kuku. Maka dari itu kuku dapat terus bertumbuh. Oke, beri aplaus untuk Jamil ya. Coba saya pengen dengar selanjutnya dari kelompok 1. Menurut kelompok 1, matrik adalah area di mana pertumbuhan kuku berasal yang terletak di bawah kulit. Matrik memiliki sel khusus yang terus menambah dan menciptakan sel kuku. Sel kuku yang tumbuh dan menghasilkan protein keras akan disebut keratin. Kemudian sel-sel yang diisi keratin didorong ke depan dan ada banyaknya sel-sel baru yang di belakangnya. Sel yang diisi keratin nanti membentuk lempengan. Oke, mantap. Beri aplaus untuk Aihan dari kelompok 1. Berarti secara umum untuk soal nomor 1 apakah ada perbedaan lagi? Nggak ada? Oke, kita sepakat ya. Jadi bahwa untuk pembentukan kuku awalnya diawali oleh apa? Pembentukan pembelahan. Nah, kalau kayak gitu kita lanjut ke nomor 2. Silakan kelompok 3. Ya. Nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3. Saya membaca nomor 2. Pertumbuhan kuku merupakan contoh terjadinya pembelahan sel. Pembelahan sel diantaranya mitosis dan mitosis. Jelaskan perbedaan kedua pembelahan sel tersebut. Yang pertama berdasarkan fase pembelahannya, mitosis tanpa fase pembelahan, sedangkan mitosis melalui tahap pembelahan yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang kedua berdasarkan organisme, amitosis pada organisme prokaryotik, sedangkan mitosis pada organisme eukaryotik. Yang ketiga berdasarkan pembentukan kromosom. Amitosis tidak ada pembentukan kromosom, sedangkan mitosis terdapat pembentukan kromosom. Oke, berpos untuk Haji. Ini menarik nih, kita mulai masuk ke pembahasannya. Perbedaan antara amitosis dan mitosis. Oke, kita coba bandingkan ya jawaban dari kelompok 3 yang tadi diwakili oleh Haji dengan kelompok 4. Ada kelompok 4? Oke. Terus kalau mitosis itu pembelahan sel yang melalui beberapa tahapan. Jadi kalau mitosis tanpa tahapan, mitosis melalui tahapan. Oke. Itu menghasilkan 2 sel anakan yang identik dengan induknya. Nah, mitosis itu terjadi di sel eukaryotik, yaitu sel yang mempunyai membran mini sel. Ada lagi? Cukup? Oke, aplaus dulu untuk Payas. Oke, jadi tadi dari jawaban kelompok 3 dan kelompok 4 ada beberapa hal yang bisa kita peroleh ya. Untuk amitosis itu terjadinya di organisme apa? Prokaryotik. Tadi masih ingat yang atas menawar ya? Bakteri prokaryotik berarti pakai mitosis apa enggak? Enggak, harusnya pakai amitosis. Oke. Terus selain itu, berarti kalau amitosis di prokaryotik, mitosis di mana? Eukaryotik. Ya. Terus selain itu, apa lagi perbedaannya? Kalau amitosis? Amitosis secara langsung ya, artinya ada tahapannya nggak? Nggak ada. Kalau mitosis? Pakai tahapan. Oke, nanti kita bahas ya tahapan-tahapannya. Oke. Lanjut. Lanjut ya. Kita lanjut untuk nomor 3. Silakan kelompok 5. Ya. Ini saya akan menjelaskan interfase, yaitu proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Dan proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibandingkan inti sel lainnya. Selama interfase, inti sel nukleus dan anak inti sel nukleolus
tampak terlihat jelas, namun kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang berunsur asas molekul DNA, RNA, dan protein. Terima kasih Prof. Dulu untuk Oke, sekarang semuanya lihat ke depan. Itu adalah gambar yang di depan. Itu adalah gambar tentang siklus. Oke. Yang namanya siklus, maka dia akan terus-menerus berulang. Ya. Nah, tadi nomor 3 itu fase persiapan untuk dibilangnya. Nama lainnya apa? Interfase. Nah, siklus sel ini kayak gini. Yang berarti secara gambar mana yang lebih panjang, interfase apa fase M atau mitosis? Interfase. Nah, yang berarti secara waktu, secara fase lebih lama persiapan daripada pembentukan. Oke, tadi interfase ada berapa tahap? 3 ya. G1, S, dan G2. Misalnya yang bilang ini, interfase adalah fase istirahat. Benar apa salah? Tadi udah kita bahas ya. Oke. Jadi dia bukan istirahat, tapi dia namanya adalah fase persiapan. Tadi di G1 apa yang terjadi? Pertumbuhan organ. G itu saya suka ibaratkan atau artikan sebagai growth, tumbuh. Ya, pertumbuhan tahap pertama. Yang kedua ada fase S. S itu apa? Sintesis. Masih ingat arti sintesis? Pembentukan. Apa yang dibentuk? DNA. Masih ingat replikasi DNA kemarin? Iya. Oke. Terakhir G2. G2 apa? Iya, pertumbuhan tahap kedua. Di sini dia tumbuh lagi. Setelah G1, S, terakhir G. Setelah selesai G2 masuk ke mana? Mitosis. Oke. Yang terjadi pada proses telofase adalah yang pertama, kromatit menipis dan mulai terbentuk anak inti. Yang kedua, mulai terbentuknya member inti sel pada proses telofase. Dan yang ketiga, sitoplasma menambah dan terjadi sitokinesis. Sitokinesis ini adalah pembelahan dari sitoplasma. Oke, bebas untuk nanti ya. Sekarang lihat ke depan semuanya. Bedakan antara telofase sama sitokinesis. Yang mana yang terlebih dahulu? Telofase. Telofase. Kalau sitokinesis apa sih? Pembelahan sitoplasma. Yang berarti kalau dua-duanya sudah berpisah, berarti sudah terjadi sitokinesis apa belum? Sudah. Tapi kalau misalnya belum terjadi pembelahan, maka udah sitokinesis belum? Belum. Ya, jadi ibaratnya telofase adalah yang mempersiapkan terjadinya sitokinesis. Sampai sini ada pertanyaan? Ya boleh, Sabrina. Tapi saya mau nanya yang interfase tadi. Interfase, oke. Interfase itu kan di S itu ada replikasi DNA ya. Itu replikasi DNA itu bersama sama replikasi kromosom apa enggak? Oke. Pada fase S, apakah replikasi DNA bersama dengan replikasi kromosom atau tidak? Ada tuh jawabannya? Ada tuh? Replikasi DNA apakah dia bersamaan dengan replikasi kromosom? Jawabannya iya atau tidak? Ingat, di materi genetika kita udah belajar kan? Siapa yang lebih besar, kromosom atau DNA? Kromosom. DNA berarti ada di mana? Di dalam kromosom. Benar ya? Benar nggak? Berarti apakah kedua-duanya replikasinya barengan? Enggak. Kenapa? Karena kalau replikasi DNA-nya dari 1 jadi 2, dia terjadi dalam kromosom apa duluan?
Di dalam kromosomnya langsung replikasi juga nggak? Enggak. Nah, terus di mana terjadinya replikasi kromosom? Nanti kita pelajari di pembelahan meiosis. Ya, terima kasih Sobi. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, silakan keluarkan HP kalian. Ya, sudah saya kirimkan link untuk evaluasi hari ini. Silakan kalian kerjakan, ya, hanya 4 soal. Kerjakan dengan benar, dengan terbaik. Saya berikan waktu 5 menit. Silakan. Formnya? Sudah disubmit? Sudah. Oke. Terakhir sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, tentu harus kita simpulkan ya apa yang kita sudah pelajari hari ini. Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Oke, yuk, Ikat. Silakan, Kak. Jadi kesimpulan yang didapatkan adalah pertumbuhan kuku terjadi karena matriks memiliki sel khusus yang terus membelah dan menciptakan sel kuku. Terus sel kuku tumbuh dan menghasilkan protein keras yang disebut keratin. Kuku berfungsi untuk melindungi ujung jari. Nah, terus ada kesimpulan lain yaitu amitosis dan amitosis mempunyai perbedaan, di antaranya amitosis pembelahan sel yang tidak melewati fase-fase pembelahan sehingga dikatakan pembelahan langsung. Terus mitosis pembelahan sel yang melewati fase-fase pembelahan sel sehingga disebut pembelahan tidak langsung. Terus mitosis mempunyai 4 tahapan yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Oke, beri aplaus dulu untuk ada lagi yang mau menambahkan kesimpulannya? Cukup ya? Yang tadi disampaikan Vika sudah merangkum, sudah berhasil menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi dalam pembentukan kuku tadi ada peran pembelahan sel nggak? Ada. Pembelahan sel apa yang terjadi? Mitosis. Mitosis tadi ada berapa fase? 4. Apa aja? Insya Allah anak PTN semua nanti. Nah, lanjut. Berarti udah kita simpulkan sekarang apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Oke, Sabrina boleh. Yang kita dapatin dari pelajaran hari ini, kita jadi tahu perbedaan anafase sama metafase. Di mana anafase itu cuma anafase itu apa? Ya, apa Pak? Amitosis sama mitosis ya kan. Dimana mitosis itu kan prokariotik ya, yang organismenya. Mitosis itu eukariotik. Terus kita juga tahu kalau di dalam tubuh kita tuh ada juga pembelahan sel kayak kuku, pembentukan kuku itu kita ada pembelahan sel, itu pembelahan mitosis ya kan. Oke, beliau langsung bersama Sabrina. Banyak yang didapatkan dari pembelajaran hari ini. Ada lagi yang ingin menyampaikan apa yang kita sudah dapatkan pada pembelajaran hari ini? Nadia, oh ya, Nadia deh. Ya,
pelajaran hari ini seru, kita jadi tahu apa perbedaan antar kita. Oke. Terus kita jadi tahu kalau dalam tubuh kita tuh ada pembahasan dan soalnya kita tumbuh terus. Kemudian kita jadi tahu tahap pembahasan. Oke, berikan untuk Nadia. Jadi kita dari pembelajaran hari ini kita tahu bahwa kita akan terus tumbuh. Tapi ada membatasi nggak? Ada. Nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya, yaitu pembelahan Oke, tadi lembar kerja yang tadi boleh dikumpulkan dulu, ya. Sudah dikumpulkan lembar kerjanya semua? Sudah. Seperti yang saya sampaikan tadi, di pertemuan selanjutnya kita akan pelajari tentang pembelahan sel yang kedua, yaitu pembelahan sel meiosis. Ya, bisa kalian pelajari dulu di rumah apa perbedaan mitosis dan meiosis. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ketua kelas Payas dipimpin untuk ya. Siap. Semakin selesai maka kita lanjut dari mana? Sudah selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap hidup, tetap bernafas semuanya. Sekian.